Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aula Alfarizi. Saya dari kelas 01 TPLP 017 dari Prodi Teknik Informatika, ingin menjelaskan tugas saya yang berjudul mampu memahami dan mengerti etika kerangka hukum bidang teknologi informasi, etika pemanfaatan teknologi informasi, kriminalitas di internet, kerangka hukum bidang teknologi informasi, perspektif cyber law dalam hukum di Indonesia. Yang pertama ada etika pemanfaatan teknologi. Etika pemanfaatan teknologi adalah prinsip atau panduan moral yang digunakan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan menguntungkan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, etika bertindak sebagai pedoman untuk menghadapi dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar etika pemanfaatan teknologi. Yang pertama ada penggunaan bertanggung jawab. Teknologi harus digunakan untuk tujuan positif yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan manusia. Hindari penggunaan teknologi untuk hal-hal yang merugikan seperti kejahatan cyber, penyebaran informasi palsu, atau pelanggaran privasi. Yang kedua ada menghormati privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan transparansi dan izin yang jelas dari individu terkait. Data pribadi harus dijaga keamanannya untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga ada kesetaraan akses. Teknologi harus bertindak untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, atau lokasi geografis. Upaya perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan digital. Yang selanjutnya ada memastikan keamanan. Teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan untuk melindungi pengguna dari ancaman cyber atau kerugian lainnya. Hindari teknologi yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk menciptakan solusi bagi masalah-masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Dengan mematuhi etika dalam pemanfaatan teknologi, kita dapat memastikan bahwa inovasi yang kita ciptakan atau gunakan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi manusia. Selanjutnya ada kriminalitas di internet. Kriminalitas di internet sering disebut dengan kejahatan cyber atau cybercrime. Mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui teknologi internet. Memahami jenis, dampak, dan cara mencegah kriminalitas di dunia maya menjadi penting untuk melindungi diri dan aset digital. Berikut adalah panduan untuk mengetahui dan memahami kejahatan cyber. Jenis-jenis kriminalitas di internet. Yang pertama ada hacking. Akses ilegal ke sistem komputer untuk mencuri data atau merusak infrastruktur. Contoh, penetasan akun email atau sistem perusahaan. Phishing. Phishing adalah penipuan yang dilakukan dengan mengelabui korban untuk memberikan data sensitif, seperti kata sandi atau informasi bank. Contoh, email palsu yang mengaku berasal dari bank untuk meminta informasi rekening. Scamming atau penipuan online adalah aktivitas penipuan seperti menjual barang palsu, investasi fiktif, atau lotre palsu. Contoh, penjual di marketplace yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran. Selanjutnya ada pelanggaran privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa izin pengguna. Contoh, penyalahgunaan data untuk iklan atau penjualan. Selanjutnya ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah menggunakan identitas orang lain untuk melakukan tindakan ilegal. Contoh, memakai nomor kartu kredit orang lain untuk belanja online. Cyberbullying dan pelecehan online adalah pelecehan, intimidasi, atau ancaman terhadap seseorang melalui platform digital. Contoh, komentar kasar di media sosial. Jadi, kriminalitas di internet adalah sebuah kejahatan yang dilakukan melalui teknologi internet. Kerangka hukum di bidang IT. Kerangka hukum di bidang IT mengacu pada peraturan dan undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan berbagai hak. Di Indonesia, hal ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas digital seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi,
sanksi atas kejahatan cyber, serta etika berkomunikasi di dunia maya. Selain itu, terdapat regulasi pendukung seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur aspek teknis dan implementasi. Kerangka ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan teknologi dan tanggung jawab hukum. Berikut adalah beberapa poin utama terkait kerangka hukum di bidang IT. Yang pertama ada perlindungan data pribadi. Aturan yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan perlindungan data pribadi pengguna seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang BDP. Yang kedua ada keamanan cyber atau cyber security, ketentuan yang mengatur pencegahan, deteksi, dan penanganan kejahatan cyber seperti peretasan, malware, dan pencurian identitas. Selanjutnya ada transaksi elektronik, mengatur legalitas dokumen dan kontrak elektronik, tanda tangan digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik seperti Undang-Undang ITE. Hak kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri terkait software, aplikasi atau konten digital. Konten digital dan etika online, mengatur penyebaran konten digital yang melanggar hukum seperti hoax, pornografi, atau ujaran kebencian. Regulasi perdagangan digital atau e-commerce, aturan mengenai tata kelola pasar digital, perlindungan konsumen, dan pajak e-commerce. Hak akses dan privasi, mengatur batasan akses pihak ketiga terhadap data dan memastikan privasi pengguna terlindungi. Sanksi hukum, memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran IT, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara. Pengaturan infrastruktur IT, termasuk regulasi jaringan, perangkat keras, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Internasionalisasi hukum IT, mengatur kolaborasi antar negara untuk mengatasi kejahatan cyber lintas negara dan harmonisasi standar teknologi. Perspektif cyber law dalam hukum di Indonesia. Cyber law atau hukum dunia maya adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur perilaku, transaksi, dan aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Di Indonesia, penerapan cyber law muncul sebagai respon terhadap berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengaturan terhadap ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan di dunia maya. Dalam hukum cyber law di Indonesia, hukum dunia maya di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi dasar utama pengaturan aktivitas online, transaksi elektronik, dan kejahatan cyber. Undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berfokus pada perlindungan data pribadi dan pengguna internet. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, mengatur pelaksanaan teknis sistem elektronik termasuk operator aplikasi sistem digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, melindungi kekayaan intelektual di ruang digital seperti software konten digital dan karya lainnya. Kesimpulannya, memahami dan mengerti etika serta kerangka hukum di bidang teknologi informasi adalah langkah fundamental untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Etika dalam pemanfaatan teknologi informasi menekankan pentingnya pengguna teknologi secara bijaksana dan sesuai norma sosial. Dalam konteks kriminalitas internet, kerangka hukum seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran, baik di ranah privasi, konten, maupun keamanan cyber. Perspektif cyber law membantu menjawab tantangan hukum di era digital dengan merumuskan aturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, meliputi perlindungan data, transaksi elektronik, dan penegakan hukum lintas negara. Hal ini mengharuskan setiap individu dan di industri memahami serta mematuhi regulasi demi mendukung kemajuan teknologi yang bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.